Kali ini kita akan bahas lagi sebuah istilah yang lumayan cukup terkenal pada tahun 2000-an. Kalau misalnya kita omongin di awal gini, kalian pernah dengar gak? Ada sebuah istilah namanya itu kutukan Shonen Jump tahun 2002. Kutukan Shonen Jump tahun 2002 ini bukan kayak yang pernah aku jelasin kayak kutukan animenya Minky Momo atau semacamnya gitu ya. Tapi kutukan Shonen Jump ini bisa dibilang sebagai sebuah penandaan kalau dulu itu ada suatu era di Shonen Jump yang bisa dibilang cukup cukup terkutuk gitulah. Jadi bukan seakan-akan kayak kutukan yang secara spiritual gitu. Yang mana ini tuh menyangkut beberapa hal yang bisa dibilang sebuah kejadian atau sebuah hal-hal peristiwa-peristiwa yang dianggap buruk pada tahun 2002, terutama kepada orang-orang di Shonen Jump sendiri. Nah, ini bisa bilang sangat menarik karena ya buat aku pribadi cukup seru gitu. Emang ada apa gitu di tahun 2002 gitu kan. Karena Shonen Jump di tahun 2002 itu kan bisa dibilang puncak gitu. Puncak dari sebuah pasar shonen. Dan langsung aja kita coba bahas kali ini. Jadi kutukan Shonen Jump tahun 2002 itu bisa dibilang sebuah kejadian atau peristiwa yang saat itu menggemparkan dunia shonen atau bisa dibilang juga menggemparkan majalah Shonen Jump itu sendiri. Nah, peristiwa pertamanya itu terjadi kepada seorang mangaka Shonen Jump sendiri yang bernama Shingagin. Kalau misalnya kita lihat secara biografi dia ke belakang, dia ini murid dari si Watsuki atau bisa dibilang murid dari penciptanya Rurouni Kenshin. Jadi dia ini bisa dibilang bekerja sebagai asisten dengan Oda di tahun 90-an. Jadi dia ini sangat dekat banget sama si Eiichiro Oda. Bahkan saking dekatnya Oda itu manggil dia itu sebagai Gagin Nichan gitu. Tapi nggak lama setelah dia berkarir dari tahun 98 sampai 2001-an gitu ya. Akhirnya nggak lama dia itu meninggal tiba-tiba pada tahun 2002. Tepatnya pada tanggal 26 Mei. Pada usianya dia yang pada saat itu masih 29 tahun. Yang dimana disebabkan karena gagal jantung. Akibat stres juga gitu karena entah mungkin pekerjaannya juga. Dan akhirnya dia dimakamkan dan itu bisa dibilang menjadi sebuah kesedihan gitu ya bagi para mangaka di Shonen Jump karena ya Shingagin ini bisa dibilang juga orang yang cukup terkenal gitu. Apalagi dia ini terkenalnya itu tidak hanya di kalangan mangaka tapi juga di kalangan orang-orang dunia doujinshi gitu atau dunia pasar doujin. Nah, setelah kejadian itu nggak lama akhirnya kejadian buruk terjadi lagi pada tahun 2002 lagi. Yang saat itu salah satu seniman mangaka yang deket juga dengan Oda yaitu bernama Shimabukuro yang lebih dikenal sebagai pengarang dari Toriko, yang mana dia ini ditangkap karena melanggar undang-undang terkait, yang mana di saat itu dia ini membayar seorang gadis berumur 16 tahun dengan harga 80.000 yen untuk melakukan adegan mantap-mantap. Akhirnya dari penangkapan ini juga seri-seriesnya dia itu di Shonen Jump dibatalkan gitu, dihentikan. Dan Shimabukuro sendiri ini dijatuhi hukuman sekitar 2 tahun penjara. Nah, kejadian ini bisa bilang lumayan cukup ramai pada saat itu karena Shimabukuro ini tuh terkenal juga karena dia ini temen dekatnya dari si Eiichiro Oda gitu. Bahkan Oda ini sampai menuliskan beberapa pesan sedihnya dia, nggak nyangka kalau temennya dia sendiri bakal ngelakuin hal seperti ini. Tapi walaupun pada akhirnya dia itu setelah keluar dari penjara dia melanjutkan karirnya dan akhirnya mencoba untuk merubah stereotip orang-orang tentang dirinya yang dulu gitu dan mulai terkenal dengan karyanya dia yang bernama Toriko. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2002 tepatnya 7 Agustus. Jadi dekat banget setelah kematiannya si Shingagin. Setelah semua kejadian itu pada tahun akhir 2002 ini orang-orang semuanya pada tahu nih kalau One Piece ini mengumumkan sebuah informasi baru kalau dia ini bakal merilis sebuah movie. Yang saat itu kalau kalian tahu nama movie-nya One Piece The Movie Death and Noboken. Karena namanya ini project film ya pasti projectnya itu udah dimulai dari tahun 2002 pertengahan gitu ya. Jadi konferensi pers dalam film One Piece ini tuh diadainnya itu sekitar tanggal 24 Januari. Jadi bisa dibilang nggak 2002 juga sih. Dan dimulainya acaranya itu sekitar jam 3 sore lah. Yang diadakan juga di sebuah kapal pesiar namanya itu Simponi Moderna. Yang tentu saja saat itu orang-orang ini sangat excited gitu ya untuk mengadakan konferensi pers ini karena ya ini sebuah series besar gitu.
Tapi itu tadi secara tiba-tiba orang yang dianggap sebagai bertanggung jawab gitu, sebagai dalam nama Shueisha dan Shonen Jump dan tentu saja yang ngebawain nama One Piece juga, yaitu si Toshimasa Takahashi. Secara tiba-tiba dia pingsan di acara tersebut. Bahkan pingsannya ini tuh ngebuat seiyunya si Luffy itu teriak-teriak gitu. Karena dia itu dari awal udah sadar kalau misalnya ada yang nggak beres sama si Toshimasa Takahashi. Nah, karena kejadian ini akhirnya konferensi pun dibatalkan gitu. Tapi siapa sangka ketika sudah sampai di rumah sakit, dia ini meninggal pada sekitar jam 5 sore gitu. Yang ternyata penyebab kematiannya ini adalah pendarahan subarachnoid gitu. Nah, ini cukup sedih nih karena kan dia dalam sebuah project tiba-tiba orangnya yang berperan penting ini malah meninggal. Yang ternyata juga disebutkan kalau memang ini karena pekerjaan gitu. Karena pekerjaan dia sebagai orang juga yang berperan penting gitu dalam project One Piece tersebut. Walaupun bisa dibilang tahun 2002 itu penuh kenangan gitu ya, tapi orang-orang pada saat itu masih mengingat betul apa yang terjadi terhadap para orang-orang yang bekerja di balik produksi, tepatnya di tahun 2002. Karena tahun 2002 ini menyimpan sebuah tragedi-tragedi atau peristiwa yang nggak pernah mereka pikirkan gitu, kalau ini bakal terjadi secara bergantian. Akhirnya dari situ banyak orang-orang yang mulai agak sepakat gitu ya. Mereka bakal menjuluki kalau tahun 2002 ini dianggap sebagai era terkutuknya dari Shonen Jump. Yang dalam artian bukan berarti terkutuk seriesnya, terkutuk Shonen Jump-nya, bukan yang diartikan kalau misalnya ya terkutuk ini itu karena banyak hal terjadi yang tidak diinginkan gitu. Jadi itulah dia sebuah kutukan Shonen Jump tahun 2002. Mungkin kalian penggemar Shonen Jump udah banyak yang tahu tentang hal ini. Ya setidaknya ini menjadi sebuah background story gitu ya. Kalau Shonen Jump dulu itu pernah ada begini dan begitu gitu. Jadi ya sebagai informasi aja. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di konten yang selanjutnya. Aku Jen, see you next video.